hukumannya bila yang melakukannya adalah sudah di atas 18 tahun. Tapi kalau di bawah 18 tahun itu akan dilakukan sebuah diversi atau mediasi atau rehabilitasi. Ancaman hukumannya memang masih rendah, jadi tidak boleh langsung ditahan 3 tahun. Pola asuh orang tua itu pasti berpengaruh. Makanya sebetulnya anak itu tidak bisa hanya ditegur pada waktu dia salah. Gitu, mereka pikir kalau misalnya mereka membuli orang, mereka jadi kelihatan lebih oke, lebih jantan, lebih dominan, lebih punya power dan sebagainya. Karena sangatlah miris ketika kita tidak bisa mengasuh. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, haruslah betul-betul pandai mengkontrol bagaimana tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak kita semua. Kasus perundungan anak kembali datang dan menggemparkan seluruh jagat maya. Ya, sebuah unggahan di media sosial telah menguak fakta tentang adanya dugaan bullying yang terjadi di salah satu sekolah menengah atas ternama di kawasan Tangerang Selatan. Terlebih lagi, dugaan perundungan itu ikut menyeret nama anak lelaki dari beberapa tokoh pesohor tanah air. Di antaranya adalah putra presenter Vincent Rompis, jurnalis Arief Suditomo, dan juga Dr. Edwin Tobing. Mirisnya telah terbongkar sebuah fakta mengejutkan yang menyebut aksi bullying itu dilakukan dengan motif penataran dan seleksi dari para senior geng terhadap korban yang ingin bergabung ke dalam gerombolan mereka. Mirisnya lagi, aksi ganas para senior itu telah mengakibatkan luka yang cukup serius kepada para korban perundungan. Lantas, hukuman apa yang pantas dilimpahkan kepada para pelaku mengingat usia mereka yang masih remaja? Dan seperti apa pula reaksi pakar hukum melihat masih adanya perkumpulan geng di tingkat sekolah? Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah yang semestinya kepala sekolah itu sudah tahu atau guru BK sudah tahu bahwa ada geng di sekolah tersebut, dan untuk masuk ke geng tersebut ada persyaratan-persyaratan seperti layaknya mungkin di militer gitu lah. Namun mereka tidak tahu bahwa itu sudah masuk kategori terkait dengan bullying ya. Di Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu dijelaskan bahwa barang siapa yang melakukan penyiksaan, kekerasan, dan itu melanggar hak asasi manusia. Apalagi di pasal 1-nya jelas bahwa anak di bawah umur, di bawah 18 tahun, itu masih dianggap anak di bawah umur. Jadi penanganannya itu mayoritas penanganan secara psikologi, tidak mayoritas hukum, meskipun ada pengadilan anak gitu. Kemudian memang ada ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya bila yang melakukannya adalah sudah di atas 18 tahun. Tapi kalau di bawah 18 tahun itu akan dilakukan sebuah diversi atau mediasi atau rehabilitasi yang dilakukan oleh psikolog dan sekolah tersebut. Meskipun di Indonesia ada namanya pengadilan anak. Pengadilan anak itu pengadilan yang ada di setiap kota kabupaten. Jadi setiap pengadilan negeri itu ada pengadilan anak. Dan di situ ancaman hukumannya memang masih rendah, jadi tidak boleh langsung ditahan 3 tahun 5 bulan. Nah, itu yang sangat rendahnya di sana. Jadi ancaman hukuman yang di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu bisa dikatakan diskresi, dikecualikan karena pelakunya adalah anak-anak juga. Kalau anaknya sudah dewasa, pelakunya di atas 18 tahun, baru nanti ada ancaman hukumannya 3 tahun.
Makanya pada saat pelakunya anak-anak, yang berwenang sebenarnya di situ adalah kepala sekolah, guru BK, dan psikolog. Untuk melakukan apa? Melakukan sebuah mediasi, rehabilitasi agar pelaku dan korban itu menjadi sebuah assessment gitu kan. Sebenarnya korban bisa melakukan upaya ganti rugi sih. Misalnya korban mengalami cedera gitu. Kemudian kan dirawat tuh cederanya seberapa parah gitu. Nah itu orang tua korban itu berhak meminta ganti rugi kepada orang tua pelaku. Biaya kesehatan termasuk biaya imaterial lainnya. Jadi kesehatan plus material dan imaterial lah kira-kira gitu. Barang siapa yang melakukan tindak pidana, kalau orang lain apakah bisa dimasukin pasal 55 turut serta? Kayaknya tidak bisa juga. Misalnya ada anak kecil membunuh anak kecil juga. Kemudian orang tuanya dimasukkan sebagai pelaku gitu, misalnya sebagai mad pleasure, sebagai turut serta. Nggak bisa masuk mas pasalnya. Jadi konstruksi hukumnya orang tua tidak bisa dimasukkan dalam unsur tindak pidana tersebut, baik bullying atau pidana kriminal lainnya gitu. Memang kesalahan orang tua karena terlalu sibuk, jadinya pola asuhnya itu membuat anak merasa bebas gitu. Jadi apapun yang dilakukan anak pasti di-approve sama orang tua. Tapi tidak mungkin orang tua mengajarkan anak untuk melakukan kekerasan kepada anak lainnya kan begitu. Pasal 69C, ABC, dan 70 itu pelakunya bila sudah dianggap cukup umur gitu. Jadi 3 tahun 5 bulan tadi. Tapi kalau di bawah umur juga, ini masih tupoksi dari kepala sekolah, pihak sekolah, psikolog, dan guru BK sebenarnya. Jadi tidak selalu harus masuk ke sebuah tempat namanya pengadilan. Meskipun memang ada pengadilan anak gitu. Nanti ujung dari putusan majelis hakim juga, majelis hakimnya kan satu tuh kalau anak itu tunggal gitu majelis hakimnya. Itu ujungnya adalah diserahkan lagi kepada orang tua murid, wali, dan sekolahnya. Jadi tidak ada yang namanya pemenjaraan atau pemidanaan. Jadi spesifiknya kalau anak tuh akan diserahkan ke orang tuanya, meskipun terjadi kekerasan. Tapi memang pemerintah akan memfasilitasi di sini. Misalnya putusannya diletakkan pelaku tersebut ke lembaga sosial tapi bukan rutan ya, bukan rumah tahanan. Nah itu akan ada psikolog di situ mas. Tak dapat dipungkiri, kasus dugaan perundungan yang diduga dilakukan oleh sekelompok anak laki-laki tokoh tersohor negeri ini telah menyita perhatian jutaan mata memandang. Buktinya, selain pakar hukum, kasus itu juga disoroti oleh beberapa ahli psikologi. Bagaimana tidak, kasus perundungan di ruang lingkup sekolah memang masih menjadi permasalahan pelik yang sampai sekarang belum dapat dibasmi habis hingga ke akar-akarnya. Bahkan tindak perundungan seolah menjadi catatan hitam yang menodai kisah berdirinya sebuah sekolah. Mirisnya lagi, kasus perundungan kerap dijalankan para pelaku guna mencari dan meningkatkan popularitas dan eksistensinya di sekolah. Lantas, apa peran pihak sekolah dan juga keluarga untuk menghentikan maraknya kasus perundungan? Dan seperti apa pula pandangan psikolog terhadap kasus perundungan yang merujuk pada tindak kriminal? Tindakannya udah terlalu berlebihan gitu. Dan ini mungkin terpicu oleh tepukan temannya sehingga makin-makin. Padahal kalau misalnya dia sendiri mungkin dia tidak akan berani melakukan hal tersebut gitu. Jadi beraninya pada waktu, dan ini sebetulnya mencari audiens, audiensnya itu ada, dia kemudian seperti kayak orang kalau misalnya lagi melakukan pertandingan misalnya tinju atau apa, kalau makin ditepukin makin semangat. Bahkan badminton kan juga seperti itu. Nah ini sama kurang lebih seperti itu. Kalau orang yang sudah di geng itu biasanya bergerak itu berdasarkan rame-rame, tidak berani sendiri. Nah jadi mereka ngerasa makin kuat kalau mereka, dan kemudian akan menjadi luar biasa karena kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu membuli orang itu semua ketawa. Itu menjadi reward untuk mereka untuk kemudian melakukan lagi gitu. Mereka pikir
kalau misalnya mereka membuli orang, mereka jadi kelihatan lebih oke, lebih jantan, lebih dominan, lebih punya power dan sebagainya. Pelaku mungkin untuk meningkatkan eksistensi dirinya dengan cara melakukan seperti itu supaya kelihatan dominan. Harusnya pada waktu anak itu mulai dari dia di SD kecil sampai besar, itu dikasih tahu eksistensi diri, bahwa dia punya kemampuan tidak hanya dalam akademis, tapi misalnya dia bisa pandai berenang, orangnya gampang bicara, orangnya gampang cari teman, sehingga dia nggak cari-cari yang berbeda. Kadang-kadang merasa tidak dianggap oleh lingkungan atau tidak dianggap oleh mungkin lingkungan keluarganya sendiri karena tidak punya prestasi yang lain, maka caranya dengan seperti itu gitu. Kalau kita menghargai anak misalnya ya salah satu contoh, bukan itu pasti hanya karena kalau dia misalnya berhasil dalam akademis, dalam kemampuan-kemampuan tertentu, sementara anak ini enggak, untuk mendapatkan perhatian dia mencoba cari yang lain ya. Atau juga misalnya anak ini kalau di rumah tidak dapat kesempatan untuk bicara, kemudian makanya di luar kemudian ingin menunjukkan dia bisa juga. Itu bisa juga gitu. Jadi banyak hal, pola asuh orang tua itu pasti berpengaruh. Makanya sebetulnya anak itu tidak bisa hanya ditegur pada waktu dia salah. Tidak bisa diperingatkan atau kemudian menjadi dekat dengan anak pada waktu dia mengalami masalah. Tapi pada waktu dia tidak mengalami masalah, kita harus merangkul, mendengarkan ceritanya supaya tidak seeking attention. Seeking attention itu mencari perhatian itu kadang-kadang dengan cara yang salah jadinya. Anak-anak kan kepengen dekat dengan orang tuanya, pengen. Waktu buat kuyel-kuyelan, ganggu-gangguan, norak-norakan gitu ya. Sangat. Nah ini hilang Ki. Hilang. Dan di sekolah anak ini menyaksikan kehangatan teman-temannya dengan sang orang tua. Nah di anak ini nggak ada Ki. Nggak ada. Yang muncul adalah marah, benci, kecewa, putus asa. Ya, jadi pelampiasan emosi negatif inilah yang keluar dalam bentuk berbuat kasar dan keras ke orang lain. Sebenarnya tujuannya orang tuanya. Kalau di rumah dia kan kayak sayur tuh ya, kayak sayur nggak berani gitu, ya kan? Alasan nggak beraninya macam-macam. Tapi energi marah kan terus naik, terakumulasi gitu ya. Energi marah terakumulasi, akhirnya harus disalurkan. Nah penyalurannya tentunya bentuknya amarah. Tak berhenti hanya di pakar hukum serta ilmu psikologi, kasus perundungan yang diduga dilakukan oleh putra Vincent Rumpis nampaknya juga berhasil mencuri perhatian dari seorang ustadz yang menyorot aksi tersebut dari sisi agama. Pasalnya, perundungan yang diduga dilakukan oleh segerombolan remaja dengan sebutan geng Tai itu membuat salah satu korban mengalami luka serius hingga harus terbaring lemas di rumah sakit. Menyaksikan peristiwa yang menyayat hati tersebut, ia pun meyakini bahwa sejatinya pihak orang tua harus lebih peka terhadap perilaku yang dilakukan oleh darah dagingnya. Lantas, benarkah kewajiban tersebut jatuh di tangan seorang ayah? Dan seperti apa pula pandangan agama terkait aksi keji dugaan perundungan yang kembali terjadi di lingkungan sekolah? Sangatlah miris kita. Kita harus betul-betul bisa mempola, mendidik anak-anak kita agar anak-anak kita terarah didikannya, terarah pendidikannya, terarah akhlakul karimahnya. Kenapa? Karena sangatlah miris ketika kita tidak bisa mengasuh. Sesibuk apapun kita sebagai orang tua, haruslah betul-betul pandai mengkontrol bagaimana tingkah laku perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak kita semua. Agar kenapa? Agar anak-anak kita mempunyai sebuah dasar fondasi akhlakul karimah. Itulah yang akan bisa menuntun anak-anak kita ke jalan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendidik anak-anak kita. Yang pertama dengan didikan agama. Kenalkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang selanjutnya, ajarkan anak kita untuk mengaji,
dan mengkaji Al-Quran. Dan yang keempat, kenalkan anak-anak kita dengan cara perintah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan didikan tersebutlah yang telah diajarkan oleh para ulama, yang telah diajarkan oleh orang-orang soleh, insya Allah menjadi dasar fondasi yang sangat kokoh untuk anak-anak kita selalu berperilaku dan berakhlakul karimah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.